Pemirsa, senam Zumba di dalam mal di Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung ramai tanpa menerapkan protokol kesehatan hingga terpaksa dibubarkan petugas Satpol PP setempat. Sementara di Medan, Sumatera Utara, ratusan orang melanggar protokol kesehatan saat petugas menggerebek sebuah klub malam. Dengan asyik, puluhan peserta senam Zumba mengikuti gerakan sesuai irama musik. Namun sayang, senam Zumba yang digelar di dalam mal di Panakukang dalam rangkaian ulang tahun ini terpaksa dibubarkan karena melanggar protokol kesehatan. Para peserta yang terdiri dari ibu-ibu ini tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak aman alias cuek berkerumun. Usai mendapat laporan, petugas Satpol PP setempat langsung bergerak ke lokasi dan membubarkan acara. Tidak hanya itu, petugas memberikan teguran tertulis bagi penyelenggara acara dan pengelola tempat. Jika masih melanggar, akan dikenai sanksi denda 10 juta rupiah. Kegiatan senam yang dilaksanakan di salah satu mal yang ada di daerah Panakukang itu, minggu lalu sudah memberikan surat pemberitahuan, namun faktanya di lapangan kegiatan tersebut itu tidak memenuhi protokol kesehatan sehingga tim kami dapat melakukan pembubaran tanpa terjadi konflik, karena faktanya bahwa mungkin pada saat kegiatan tersebut para pesenam itu mungkin jumlahnya sudah memenuhi syarat, tapi akibat dari kegiatan tersebut terjadi kerumunan dari beberapa pengunjung yang mengunjungi mal tersebut. Kegiatan senam Zumba tanpa mematuhi protokol kesehatan dikhawatirkan bisa menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Di Medan, Sumatera Utara, petugas gabungan merazia sejumlah klub malam dalam operasi justisi protokol kesehatan. Di High Five Bar yang berlokasi di Jalan Abdullah Lubis, petugas mendapati ratusan orang berada di dalam satu ruangan melebihi batas izin dan tidak menjaga jarak. Lantaran sudah disurati dan kembali melanggar protokol kesehatan, petugas langsung menutup lokasi ini. Di lokasi berikutnya, petugas membubarkan ratusan orang yang tengah berpesta dengan diiringi musik DJ tanpa menjaga jarak. Kita lihat pertama, jumlah manusia yang ada dalam satu tempat tidak sesuai dengan alokasinya. Itu yang pertama, sehingga menimbulkan kerumunan dan keramaian tanpa ada yang menjaga jarak. Itu sangat prinsip bagi kita. Yang kedua, untuk pelaku usaha tidak mau tahu, walaupun sudah diingatkan oleh Dinas Pariwisata Kota Medan dengan konsensus menjaga semuanya, ternyata dalam pelaksanaannya mereka masih mengabaikan. Satgas Covid hanya menghitung jumlah. Gugus Tugas COVID-19 Sumatera Utara menghimbau seluruh pelaku usaha agar mentaati aturan sesuai regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Hingga kini, Kota Medan masih ditetapkan sebagai zona merah penyebaran COVID-19. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan Medan, Sumatera Utara, Iyul Yusfin, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa perguruan tinggi ilmu Quran Cilandak, Jakarta Selatan terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk mencegah penularan meluas, para mahasiswa dievakuasi untuk menjalani isolasi ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dan Tower Pademangan. Ratusan mahasiswa perguruan tinggi ilmu Al-Quran dievakuasi dari asrama kampus mereka di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan kemarin. Dalam video amatir, para mahasiswa diangkut menggunakan 3 unit bus sekolah yang diiringi 2 mobil ambulans menuju Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dan Tower Pademangan untuk menjalani isolasi. Evakuasi para mahasiswa ini dilakukan setelah ratusan mahasiswa terkonfirmasi positif COVID-19. Semula hanya 1 kamar mahasiswa yang diketahui positif COVID-19. Namun setelah dilakukan pelacakan, jumlah mahasiswa yang terkonfirmasi COVID-19 terus bertambah hingga mencapai lebih dari 100 mahasiswa. Sejumlah tenaga medis dan tim gugus tugas COVID-19 mendatangi lokasi untuk memastikan proses sterilisasi. Ini jumlah yang terpapar itu yang telah mengetahui ini adalah Dinas Kesehatan.
Karena ini kebetulan kita ada di wilayah, ya, ada apa-apa dan ambil, jadi melihat situasi kondisi aja. Gitu. Mengenai hal lainnya, secara teknis memang tidak kesehatan. Dari informasi pihak gedung Pak, ada berapa mahasiswa Pak? Dan apakah ada data jumlah yang terpapar? Mereka langsung ke dinas kesehatan. Untuk meminimalisir penularan, kampus dan asrama mahasiswa ditutup sementara. Dari Jakarta, Helmi Sajangpati, iNews melaporkan. Pemirsa, video sejumlah anggota polisi di Tulungagung, Jawa Timur yang berjoget dan bernyanyi bersama saat pandemi viral di media sosial. Akibat peristiwa ini, puluhan anggota polisi diperiksa Propam Polda Jawa Timur. Rekaman video saat sejumlah anggota polisi berjoget dan bernyanyi bersama viral di media sosial dan aplikasi perpesanan. Video ini terkait acara pisah sambut Kapolsek Gondang Tulungagung, Jawa Timur. Wakapolres Tulungagung Kompol Yogi Hadi Setiawan menyatakan 20 anggota kepolisian, tamu undangan yang hadir, serta musisi diperiksa oleh Propam Polda Jawa Timur. Acara joget dan nyanyi dangdut digelar saat serah terima jabatan Kapolsek Gondang AKP Siswanto yang digantikan oleh AKP Suwancono. Karena sebenarnya Kapolsek juga nggak tahu kalau ada acara itu. Merupakan acara surprise gitu loh. Dari adalah yang memesankan acara tersebut gitu. Makanya Kapolsek nggak tahu menayo. Iya, sebenarnya kalau ada acara itu tidak tahu. Acara dangdutan di Mapolsek Gondang digelar awal Agustus lalu, namun videonya menjadi viral dalam beberapa hari terakhir. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Video polisi yang asyik dangdutan ramai diperbincangkan di media sosial. Polisi yang diduga berasal dari Polres Pasuruan, Jawa Timur dangdutan tanpa menerapkan protokol kesehatan. Oknum polisi tersebut berjoget bersama biduan, nyawer, dan berkerumun. Warga pun menyayangkan hal ini karena penegak hukum seharusnya memberikan contoh. Apalagi saat pandemi, pemerintah gencar memberikan sanksi bagi warga yang melanggar protokol kesehatan. Kecil kayak kita ini cuma ngikutin aja, tapi ternyata mereka yang nggak ngikutin sebagai pihak yang berwenang gitu loh. Amat sangat disayangkan sekali sih di saat kita sebagai masyarakat yang disuruh untuk memakai masker atau mematuhi protokol kesehatan, sementara aparat sendiri melanggarnya. Diduga acara dangdutan digelar untuk pisah sambut Kasat Lantas di wilayah Purwodadi. Kepolisian Pasuruan masih belum memberikan pernyataan terkait pelanggaran protokol kesehatan ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Rela meninggalkan istri dan anak yang masih berusia 3 bulan demi mendampingi 200 pasien COVID-19 telah dijalani oleh dokter Sugih Wibowo. Atas dedikasinya, Dr. Sugih Wibowo terpilih menjadi nomini kategori khusus bidang kesehatan dalam Indonesia Award 2020. Sugih Wibowo, dokter Puskesmas Camba, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sejak 25 Mei, Sugih Wibowo menjadi satu-satunya dokter yang mendampingi 200 orang tanpa gejala atau OTG COVID-19 di Hotel Harper, Makassar. Setiap hari selama 24 jam, Sugih Wibowo bersama 3 perawat siap siaga menerima keluhan dari 200 pasien isolasi yang berasal dari 24 kabupaten di Sulawesi Selatan. Menjaga pasien positif COVID-19 yang tergolong OTG bukanlah perkara mudah. Banyak dari mereka yang secara psikis tidak terima kenyataan hingga ada yang sampai mencoba bunuh diri. Dan untuk menjalankan misi kemanusiaan ini, Sugih Wibowo terpaksa harus meninggalkan istri dan anaknya yang masih berusia 3 bulan. Jelang pilkada, uang palsu kembali marak beredar di Kota Makassar. Informasi seputar pilkada akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama iNews Pagi.